Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hikmah puasa. Mari kita simak video ini sampai selesai. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. يا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'du. Ketahuilah bahwa Allah mewajibkan puasa kepada kita sebagaimana Ia telah mewajibkan puasa kepada orang-orang sebelum kita. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal lazina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Baqarah 183. Ibadah puasa dapat memunculkan naluri takwa sebab orang yang menahan diri dari kebiasaan makan, minum dan berhubungan badan karena ketaatan kepada Allah serta takut kepadanya tentu mampu menahan diri dari hal-hal yang diharamkannya sebagaimana ia juga mampu melaksanakan hal-hal yang Allah wajibkan. Allah menjadikan bulan Ramadan sebagai bulan puasa yang wajib hukumnya. Allah Ta'ala berfirman, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu maka berpuasalah. Al-Baqarah ayat 185. Karena itulah puasa Ramadan merupakan salah satu dari 5 pondasi Islam. Puasa adalah ibadah yang dengannya kita beribadah kepada Allah untuk menyucikan jiwa dan membersihkan rohani. Oleh karena itu, kita harus mengetahui apa saja syarat-syarat puasa, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya, dan adab-adabnya agar kita bisa melaksanakannya dengan baik dan benar. Syarat sah puasa Ramadan yang pertama adalah dilakukan pada bulan Ramadan. Jika kita melakukan puasa Ramadan sebelum datangnya bulan Ramadan atau setelah bulan Ramadan berlalu, hukumnya tidak sah dan tidak dapat menyucikan jiwa kita. Rasulullah menegaskan hal itu melalui sabdanya, berpuasalah kalian karena melihatnya, yaitu melihat hilal Ramadan, dan berbukalah kalian karena melihatnya, yaitu melihat hilal Syawal. Dan jika kalian tertutup awan sehingga tidak dapat melihat hilal Ramadan, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Syarat kedua adalah niat, karena amalan-amalan itu bergantung kepada niatnya. Yang dimaksud niat di sini adalah ketetapan hati untuk melaksanakan puasa Ramadan, karena mengimani kewajibannya dan mengharapkan pahalanya dari Allah. Rasulullah bersabda, tidak ada puasa bagi siapa yang tidak berniat puasa pada malam harinya. Niat puasa di awal malam sudah mencukupi untuk hari-hari berikutnya, kecuali jika puasa terputus karena sakit, bepergian, haid atau nifas.
Saat itu wajib memperbaharui niat lagi untuk hari-hari yang tersisa. Kewajiban puasa yang paling ditekankan adalah menahan diri dari makan, minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, seperti berhubungan dan lainnya, sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُّ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai datang malam. Al-Baqarah 187. Yang dimaksud benang putih adalah fajar kazib karena setelah fajar ini berlalu muncul kegelapan yang disebut benang hitam. Dalam ayat ini, lalu setelah itu terbit fajar. Hal-hal yang telah kami sebutkan di atas adalah syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban puasa. Adapun sunnah-sunnah puasa adalah menyegerakan berbuka setelah matahari terbenam dan mengakhirkan sahur hingga akhir malam. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, manusia akan senantiasa baik selama mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Termasuk di antara sunnah puasa adalah berbuka dengan kurma muda. Jika tidak ada, maka berbuka dengan kurma matang. Dan jika tidak ada, maka berbuka dengan air, karena itulah yang dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedokteran modern menegaskan bahwa berbuka dengan kurma dapat memperkuat penglihatan. Di antara adab puasa juga adalah menahan lisan dari ghibah, adu domba, mencela dan mencaci umat muslim, karena semua ini melemahkan pengaruh puasa untuk menyucikan jiwa. Rasulullah bersabda, siapa tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, Allah tidak memerlukan ia meninggalkan makanan dan minumannya. Nabi juga bersabda, apabila seseorang di antara kalian berpuasa, janganlah ia berkata kotor ataupun berteriak membuat kegaduhan. Jika seseorang mencelanya atau mengajaknya berkelahi, maka hendaklah ia berkata, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Termasuk di antara adab puasa adalah memperbanyak baca Al-Quran. Bahkan ada sebagian orang-orang soleh yang mengkhatamkan Al-Quran setiap hari sepanjang bulan Ramadan, dan ada juga yang mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 malam. Adab puasa lainnya adalah berdoa pada saat berbuka. Hal ini berdasarkan pada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang berpuasa memiliki doa yang tidak tertolak pada saat berbuka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa saat berbuka puasa dengan menyebut, Ya Allah, untukmu aku berpuasa dan dengan rezekimu aku berbuka, maka ampunilah dosa yang telah aku dahulukan dan yang aku akhirkan. Termasuk di antara adab puasa lainnya adalah memperbanyak sedekah. Aisyah pernah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan, dan beliau sangat dermawan sekali pada bulan Ramadan ketika ditemui Jibril. Nabi juga bersabda, barang siapa memberi makanan berbuka kepada orang berpuasa, ia mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, tanpa dikurangi dari pahala orang yang berpuasa barang sedikit pun. Ada adab puasa lainnya adalah qiyamul lail dan solat tarawih. Rasulullah ketika telah memasuki 10 malam terakhir, beliau menghidupkan malam hari, membangunkan istri-istri beliau dan mengencangkan ikatan sarung beliau. Demikianlah adab-adab puasa Ramadan. Lantas apakah kita sudah siap untuk menerapkannya sehingga kita menahan lisan dan perkataan yang tidak diridai Allah? Menahan diri dari menggunjing orang lain, berkata kotor dan dusta, tidak melihat sesuatu yang diharamkan dan tidak berjalan menuju suatu kebatilan. Memperbanyak zikir kepada Allah, membaca kitabnya, memohon dan berdoa kepadanya agar berkenan memberikan kebaikan kepada kita dan semua saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Melaksanakan qiyamul lail dan menghadiri solat tarawih di masjid-masjid sepanjang bulan Ramadan untuk mencari malam qadar di 10 malam terakhir di malam-malam ganjil. Malam qadar lebih baik dari 1000 bulan. Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfis syahr. Tanazzalul malaikatu warruh fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hi hatta matla'il fajr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Pada malam itu turun malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Al-Qadar 3-5. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan yaliqu bi jalalihi wa kamalihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Puasa Ramadan memiliki banyak keutamaan dan keistimewaan. Mengetahui keutamaan dan keistimewaan ini merupakan sebab untuk dapat meraihnya. Maka ketahuilah keutamaan-keutamaan dan keistimewaan tersebut. Di antaranya pertama, puasa itu untuk Allah dan Dialah yang akan membalasnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, setiap amalan anak Adam untuknya kecuali puasa. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Ia meninggalkan syahwat dan makanannya karenaku. Orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Bahagia saat berbuka dan bahagia saat bertemu Rabb-nya. Sungguh bau mulut saat berpuasa di sisi Allah lebih wangi dari aroma kasturi. Keutamaan apalagi yang lebih besar dari keutamaan ini? Maka dari itu, carilah keutamaan ini karena rasa cinta pada puasa dan melaksanakannya dengan cara yang diridhai Allah dan mendatangkan pahala besar dari Allah. Kedua, keagungan dan keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan lainnya, karena di dalamnya ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, dosa-dosanya yang telah lalu diampuni. Ketika Ramadan tiba, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Pada awal Ramadan, Nabi selalu menyampaikan ucapan selamat kepada para sahabat atas masuknya bulan Ramadan, mendorong mereka untuk berpuasa, melaksanakan qiyamul lail, bersedekah, dan melakukan amal-amal baik di dalamnya. Maka dari itu, puasa termasuk ibadah yang paling utama dan paling agung. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa berpuasa 1 hari di jalan Allah, Allah menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh perjalanan 70 tahun. Nabi bersabda, siapa berpuasa Ramadan kemudian mengiringinya dengan puasa 6 hari Syawal, ia seperti orang yang berpuasa setahun. Nabi juga bersabda, puasa 3 hari setiap bulan, laksana puasa setahun penuh. Ketahuilah bahwa amalan-amalan nafilah seorang hamba tidak diterima ketika amalan-amalan fardunya tidak diterima, dan penerimaan ibadah fardu ataupun nafilah bergantung pada tata cara pelaksanaannya. Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, sungguh jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Az-Zumar ayat 65. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya wahibal atiyat. Allahumma dfa' 'anna al ghala wal waba waz zina waz zalazila wal mihan wa su'al fitan ma zuharu minha wa ma batan an baladina hadza khassah wa an sa'iri biladil muslimin amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrallahi akbar. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notifikasinya. Selamat dan sampai jumpa di video-video ceramah berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.